Di antara hamparan sawah yang membentang luas, setitik kehidupan telah tercipta. Di sanalah tempat itu hadir, sebuah desa yang tak hanya menjadi tempat bagi mereka untuk menetap, namun juga menyimpan ribuan cerita di dalam. Desa Cinta Damai. Ia yang telah memberi ruang agar raga-raga ini turut memahami akan arti kehidupan masyarakat. Bersama embun yang menggantung di antara rumputan dan mentari yang menyentuh hamparan luas yang terbentang. Kami hadir sebagai seorang yang dapat menjadi perantara dalam menghantarkan ilmu-ilmu yang berasal dari tempat yang jauh di sana, hingga satu persatu harapan yang kecil yang tertanam dalam benak setiap orang mulai dapat terpenuhi. Namun ternyata banyak hal yang kami pelajari justru tak tertulis di dalam buku. Banyak hal yang telah didapatkan di sini dari mereka yang setiap hari bekerja tanpa mengeluh rasa lelah, dari anak-anak yang menyambut segala hal dalam gelora tawa, hingga dari orang-orang tua yang telah merangkul kami ke dalam dekapnya yang hangat. Hari demi hari berlalu, mengisahkan banyak cerita yang turut terlarut di dalamnya. Dari setiap langkah yang telah terlalui, hadirlah hal-hal kecil yang perlahan kami tinggalkan sebagai bentuk pengabdian. Kami belajar untuk kembali pada alam, memanfaatkan apa yang masih tersisa darinya, lalu menjadikannya sebagai sesuatu yang bermanfaat melalui pembuatan pupuk organik cair. Di sudut lain, sebuah harapan kecil turut tertanam bersama tanaman-tanaman obat keluarga, menjadikan sebidang tanah yang sederhana sebagai ruang kecil bagi kita untuk mengenal kembali hasil kekayaan alam yang hadir di sekitar rumah. Namun, pengabdian bukan hanya tentang apa yang dapat tumbuh di dalam tanah, melainkan juga tentang apa yang dapat tumbuh di dalam diri manusia. Maka, langkah kami kembali berlanjut kepada mereka yang ingin mengenal dunia dengan lebih luas. Di sekolah itu, ilmu yang kami miliki mulai tersalurkan kepada mereka. Bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat yang akan menunjukkan bukti cinta pada diri sendiri dengan menjaga tubuhnya, sehingga kebiasaan itu dapat tertanam menjadikan kesadaran dalam diri masing-masing. Sebab menjaga kesehatan tak sekedar tentang memahami apa yang baik bagi tubuh, tetapi juga tentang membiasakannya dalam keseharian. Maka senam bersama anak-anak itu juga menjadi bagian dari aktivitas kami. Di saat tubuh-tubuh kecil itu bergerak menyesuaikan irama musik, sekaligus menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan juga dapat dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan secara bersama-sama. Bahkan, tempat yang seharusnya menjadi ruang peristirahatan kami pun tak akan menjadi sarana pembelajaran bagi mereka. Bimbingan belajar yang terlaksana turut menemani langkah-langkah kecil itu. Puluhan pertanyaan, ratusan kata, ribuan kalimat telah teruntai di dalamnya. Setiap pertanyaan yang berawal dari rasa ingin tahu, dan setiap jawaban yang terlontar, seolah pertanyaan-pertanyaan itu kini telah menemukan muaranya dalam sebuah pemahaman. Dalam harapan yang membumbung hingga ke langit, ingin rasanya untuk melihat mereka tumbuh bersama ilmu-ilmu itu dan melangkah lebih jauh dalam menggapai impian yang mereka sendiri. Tak hanya ilmu pengetahuan, kami juga diberi kesempatan untuk berbagi dalam ruang-ruang keagamaan. Dalam kegiatan mengaji, kami menuntun mereka dalam mengenal, melantunkan, dan memahami ayat demi ayat dari kitab suci. Lain waktu, kami turut larut dalam hangatnya malam dengan para ibu yang membersamai pada kegiatan wirid. Di antara lantunan doa dan ayat-ayat yang dipanjatkan
bersama, kami sadar bahwa kebersamaan tak selalu hadir pada riuh percakapan, melainkan dengan tangan yang bersama-sama menengadah dalam doa demi kebaikan satu sama lain. Di lain kesempatan, dalam sekolah minggu kami juga menuntut anak-anak berjiwa suci dalam pembacaan Al-Quran, menjelaskan isi-isi yang ada di dalamnya, hingga melantunkan lagu rohani bersama-sama. Di tengah kehidupan masyarakat yang terus berjalan, kami pun belajar bahwa menjaga lingkungan bukanlah tanggung jawab satu pihak saja. Bersama warga, kami turun untuk membersihkan lingkungan, mengangkat apa yang berserakan, merapikan apa yang perlu dibenahi, dan menata kembali ruang-ruang yang menjadi bagian dari kehidupan bersama. Sebab dari hal sesederhana gotong royong, kami kembali menemukan makna bahwa sebuah lingkungan tidak hanya dibangun oleh tanah dan rumah-rumah yang berdiri di atasnya, tetapi juga oleh kepedulian orang-orang yang hidup di dalamnya. Kini kami sadar bahwa setiap kegiatan kami tak hanya menemukan rombongan masyarakat yang hanya turut terlibat di antara banyaknya kegiatan yang kami lakukan, melainkan juga menemukan kebersamaan yang perlahan tumbuh di antara kita. Kami datang dengan hitungan waktu 42 hari. Hari-hari yang pada awalnya kami kira hanya akan menjadi sekedar angka dalam kalender, tetapi nyatanya kami melihat bagaimana sebuah desa dapat mengajarkan kami untuk semakin menghargai hal-hal kecil yang kami luput dari perhatian. Dan kini kami telah sampai pada penghujung. Satu demi satu, segala hal yang dulu hanya sekedar rencana perlahan mulai menunjukkan hasilnya. Pupuk organik cair yang kami hasilkan telah didistribusikan kepada masyarakat. Tanaman-tanaman obat keluarga yang telah tertanam menjalankan rutinitas dalam membersihkan ruang-ruang yang menjadi bagian dalam kehidupan kita bersama. Penyampaian edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat, bimbingan belajar yang telah menemani hari-hari mereka, menuntun anak-anak dalam pembacaan ayat suci Al-Quran dan pelaksanaan sekolah minggu, hingga melantunkan doa-doa bersama para ibu dalam kegiatan wirid, semuanya telah kami laksanakan. Dan kini seluruh rangkaian itu telah sampai pada penghujung. Besar harapan agar apa yang telah kami tinggalkan dapat memberi arti meski kami tak lagi ada di dalamnya. Sebab pada akhirnya keberhasilan dari sebuah pengabdian bukan hanya tentang berapa banyak kegiatan yang telah terlaksana, tetapi juga tentang seberapa jauh kehadiran kami dapat memberi manfaat bagi desa ini, meski hanya melalui hal-hal sederhana. Ku rindukan turunnya hujan, waktu yang berselang, menunggumu pulang, kembali mengulang kenangan masa-masa indah, senyum bahagia yang mungkin takkan lagi datang.